Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya, meskipun saat ini kita belajar di rumah aja. Sekarang, kita akan belajar suku bangsa di Indonesia. Kalian juga bisa disambi membuka LKS-nya ya. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan dulu. Jadi bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang ada di masyarakat yang digunakan sebagai pembeda golongan satu dengan golongan yang lainnya. Setiap suku bangsa di Indonesia mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda. Kebudayaan tersebut merupakan ciri khas suku bangsa tertentu. Keanekaragaman suku bangsa terdapat di berbagai wilayah Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi Indonesia ini suku bangsanya macam-macam ya anak-anak. Jadi punya ciri khas khusus terutama untuk sukunya. Jadi habis itu mulai dari golongan, terus habis itu sosialnya dan lain-lain. Dan juga itu tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, di sini ada ciri suku bangsanya. Antara lain, kalian bisa ngeliat dari ciri fisiknya, terus dari bahasanya, dari adat istiadatnya, sama keseniannya. Jadi setiap suku itu pasti memiliki ciri khusus ya anak-anak ya. Pasti kalian juga sudah paham ya. Nah, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keragaman suku bangsa dan budaya menjadi salah satu modal dasar dalam pembangunan. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku bangsa dan budaya tersebut. Jadi, salah satunya yaitu kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini yang membuat kita meskipun berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, berikut beberapa suku bangsa Indonesia. Jadi mulai dari suku Jawa anak-anak. Jadi suku Jawa itu berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur. Suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2% dari populasi penduduk Indonesia. Suku Jawa berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mayoritas suku Jawa menggunakan bahasa Jawa. Nah, ini salah satunya untuk suku Jawa ya anak-anak. Beda lagi nanti kalau kalian bertemu di Jawa Barat. Kalau Jawa Barat itu bukan menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa Sunda. Selanjutnya di sini juga ada suku Madura. Jadi suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau di sekitarnya. Jumlah suku Madura itu sekitar 7,2 juta jiwa. Bahasa yang digunakan oleh suku Madura adalah bahasa Madura. Suku Madura memiliki tradisi unik yang keberadaannya masih lestari. Salah satunya adalah tradisi kerapan sapi. Jadi ini suku Madura ini ada juga di daerah Jawa, tapi itu dia berpisah ya anak-anak pulaunya. Dan bahasanya bukan juga Jawa. Nah, jadi di sini itu bahasanya Madura ya. Jadi beda antara Jawa sama Madura itu. Cuma pulaunya itu mereka seberangan gitulah anak-anak, namanya suku Madura. Selanjutnya di sini ada namanya suku Betawi. Jadi suku Betawi adalah sebuah suku bangsa yang penduduknya tinggal di Jakarta. Bahasa yang digunakan masyarakat Betawi dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Indonesia, dialeknya Betawi. Jadi mereka itu mempunyai ciri khas ya anak-anak. Kalau ngomong itu dia pakai bahasa Indonesia tapi ada dialognya itu logatnya itu Betawi. Salah satu budaya Betawi dalam percakapan sehari-hari adalah bahasa Indonesia dialek Betawi. Salah satunya budaya Betawi yang masih dijaga kelestariannya adalah palang pintu. Rumah adat masyarakat Betawi adalah rumah bapang atau sering disebut juga rumah kebaya. Ciri-ciri khasnya itu lihat rumahnya itu terasnya tuh luas anak-anak. Nah, ini suku Betawi. Selanjutnya di sini ada suku Banjar. Jadi suku Banjar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Kalimantan Selatan, sebagian Kalimantan Tengah dan sebagian Kalimantan Timur. Jadi populasi suku Banjar dengan jumlah besar dapat ditemui di wilayah Riau, Jambi, Sumatera, dan Semenanjung Malaysia karena migrasi orang Banjar itu dari abad ke-19. Jadi suku Banjar itu berada di Pulau Kalimantan ya anak-anak.
Selanjutnya di sini ada suku Bali. Jadi suku Bali adalah suku bangsa mayoritas di Pulau Bali. Suku Bali menggunakan bahasa Bali dalam kesehariannya dan mengikuti budaya Bali. Salah satu ritual adat Bali adalah upacara pembakaran jenazah atau juga disebut ngaben. Ngaben dilaksanakan untuk menyucikan roh leluhur menuju peristirahatan terakhir. Ada kurang lebih 3,9 juta orang Bali di Indonesia. Jadi ini salah satu juga suku Bali ya, anak-anak. Apalagi sekarang kita kan tinggalnya di Bali nih. Jadi kita juga harus toleransi ya. Jadi Bali ini juga ciri khasnya yaitu pembakaran jenazah. Jadi ada upacaranya yang disebut juga ngaben. Nah, tadi udah Bu Guru jelaskan itu macam-macam suku yang harus kalian ketahui ya anak-anak. Nah, semoga pembelajaran kali ini kalian bisa paham dan mengerti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.